Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar fungsi kuadrat ya, materi matematika SMA. Ini ada 3 soal. Soal yang pertama, berdasarkan perkiraan kebutuhan ketela kota P pada X tahun setelah 2017 itu sebesar HX kuintal ini ya. Produk ketela kota tersebut pada tahun yang sama sebesar ini. Untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan ketela dari luar kota, mulai pada tahun ya, kita bahas. Ya, ini kan perkiraan ya. Ini perkiraan, habis itu produknya itu ini. Itu. Nah, supaya bisa mencukupi kebutuhan, jadi perlu ditambahin berapa gitu ya. Jadi mendatangkan dari luar kota itu perlu beli lagi berapa gitu. Ini setelah 2017 ya. Nah, ini perlu beli lagi tuh mulai tahun berapa gitu ya. Mulai tahun ke berapa? Tahun berapa? Nah, kalau kita lihat ini tuh fungsi kuadrat ya, karena ada pangkat duanya di variabel, pangkat variabel tertingginya tuh 2. Kalau yang ini dia fungsi linier. Nah, di masa awal kita anggap X-nya itu 0. Nah, supaya kita bisa tahu kapan kota P ini tuh mendatangkan ketela, kita bisa mencoba mencari kapan banyak produksi itu sama dengan banyak kebutuhannya. Pas gitu ya. Berarti HX sama dengan FX. HX-nya 180 I kuadrat tambah FX-nya ya, kita kumpulkan di ruas kiri. Itu kita bisa hitung ya. 540 dikurangi 720, negatif 180 X, situ 1080 dikurangi 20.880.
negatif 19.800. Habis itu kita bagi dengan 189. Berarti X kuadrat dikurangi X dikurangi 19.800 dibagi 180 itu 110. Kita faktorkan ya, karena kalau dikali negatif 110 kalau ditambah negatif 1. Jadi X-nya itu 11 atau X-nya negatif 10. Nah, negatif 10 ini tidak memenuhi. Gitu ya, karena kan ini kita membahas X itu tahun ya. X tahun. Gitu. Berarti kan nggak ada kan tahun negatif ya. Gitu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, produksi dan kebutuhan ketela akan sama, itu terjadi 11 tahun. Gitu. Dari tahun 2017 ini mulainya sampai tahun 2028. Ya, ditambah 11. 2017 tambah 11. Gitu. Nah, ini tadi kan berdasarkan perkiraan kebutuhan ketela kota P pada X tahun, berarti kan 11 tahun gitu ya, setelah 2017 sebesar ini gitu. Kalau ketela kota tersebut pada tahun yang sama sebesar ini gitu. Jadi 11 tahun itu sebesar ini gitu ya, ketika X-nya itu 11 itu pas gitu. Jadi dalam waktu 11 tahun itu produknya tuh pas gitu. Nah, untuk mencapai kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan ketela dari luar kota mulai pada tahun gitu ya. Karena kan ini dalam waktu 11 tahun kan sudah pas ya, artinya sudah dibutuhkan, sudah dipakai gitu kan, pas habis kayak gitu. Nah, berarti kan untuk memenuhi kebutuhan itu perlu beli lagi dari luar kota gitu ya, untuk memenuhi tahun berikutnya. Itu nah berarti untuk mendatangkan dari luar kota itu bisa dimulai pada tahun, nah karena ini tadi ya 2017 sampai 2028 itu sudah terpenuhi, nah berarti bisa mendatangkan lagi itu bisa mulai dari tahun 2029 gitu. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini ada grafik ya, terbuka ke atas. Ini puncaknya kita bisa lihat 1,1, terus melalui titik 0,2 grafiknya. Nah, misalnya titik puncaknya ini kita namai XP, YP. P-nya puncak ya. Habis itu titik yang dilewatin ini X, Y. Nah, maka fungsi kuadratnya itu Y sama dengan rumus umumnya ya. A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti Y-nya itu 2, A-nya belum tahu,
X-nya 0 dikurangi XP-nya 1 dikuadratkan ditambah YP-nya 1. Min 1 kuadrat itu 1. 2 min 1 itu 1, jadi A-nya 1. Nah, setelah kita dapat ini, kita kembalikan lagi ke rumus umum. Y. Rumus umum itu artinya ya grafik keseluruhan ya gitu ya. Rumus grafik ini tuh apa gitu. Berarti Y-nya tetap Y, A-nya 1, X-nya tetap min XP-nya 1 dikuadratkan YP-nya 1. Jadi Y sama dengan, ini kalau dikuadratkan X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 1, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Gitu ya, jadi jawabannya yang A. Atau kalau mau pakai cara lain, bisa nyoba-nyoba dari pilihan ganda. Jadi ini kan ada titik 0,2 ya, ini X ini Y, jadi dimasukkan ini X-nya di sini, X-nya diganti 0, 0, berarti kan Y sama dengan 1, nah padahal Y-nya 2, itu berarti pilihan B itu salah, gitu ya, jadi bisa dilanjutkan C, D, E, gitu ya. Sama ini bisa dicoba juga, ini kan titik puncak kan juga titik yang dilewatin grafik ya, 1,1, habis itu ini 2,2, terus mana yang sudah kelihatan pas, ini 3,5 gitu, bisa dicoba coba gitu. Nah kalau ini kan ini 0 ini 0, Y nya 2 kan benar ya, Y nya juga 2 ketika X nya 0 gitu. Ketika X nya 1, ini 1 kuadrat dikurangi 2 berarti kan 1 dikurangi 2 min 1 ditambah 2 itu 1, Y nya 1, nah sama ya, bila X nya 1 Y nya juga 1 gitu. Gitu ya, jadi bisa pakai cara ini atau nyoba-nyoba dari pilihan ganda kalau ada pilihan gandanya gitu ya. Jadi itu memudahkan gitu ya ketika kita mengerjakan soal dan dikejar waktu gitu ya, waktunya sedikit gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal 3. Jika satu garis lurus yang melalui ini tidak memotong maupun menyinggung parabola ini, maka gradien garis tersebut itu M memenuhi berapa gitu ya, M-nya di rentang berapa. Oke, persamaan garis lurusnya itu rumus umumnya Y sama dengan MX sama N gitu ya, kita anggap ini gitu ya. Terus dia melalui titik ini, sehingga berlaku, kita masukkan Y sama dengan M. MX plus M ini gradien ya. N-nya ini oke, ini nah sebelum ke sini oke. Ada rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, yang ini X1 Y1 gitu.
Berarti Y dikurangi Y ditambah ya. Min ketemu min kan plus 14 sama dengan M dikali N 0. Jadi Y ditambah 14 sama dengan MX N 0. Jadi Y sama dengan MX min 14. Oke, jadi ini persamaan garis lurusnya. Nah, garis tadi tuh nggak motong maupun nggak nyinggung gitu ya. Jadi parabola ini dia karena koefisien dari E kuadratnya itu positif, berarti kan terbuka ke atas ya. Jadi ada garis lurus, dia nggak motong dan nggak nyinggung. Misalnya gini gitu ya. Dia nggak motong dan nggak nyinggung. Nyinggung itu nempel. Itu berarti posisinya bisa seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, ini persamaan garisnya itu ini. Ini parabolanya. Gambarnya nggak pasti gini ya. Ini misal aja. Jadi bisa juga garisnya gini kayak gitu. Atau kayak gini gitu ya. Jadi kita ya belum tahu pastinya gitu ya. Ini kita cuman kemungkinannya gitu. Nah, ini kan Y sama dengan 2E kuadrat ditambah 5X dikurangi 12. Nah, ini kan Y ya. Ini kan Y, ini juga Y. Berarti bisa ditulis MX min 14 sama dengan 2E kuadrat plus 5X min 12. Nah, supaya garis ini dan parabola ini itu tidak memotong dan tidak menyinggung, maka ketika ini kita sama dengan kan, mereka nggak boleh punya akar real, gitu. Karena kalau nanti dia pas ya, misalnya punya akar real, berarti dia itu nanti menyinggung, bisa memotong. Jadi karena dia nggak menyinggung dan nggak memotong, maka persamaan ini kita kasih sama dengan ya persamaan ini nggak boleh punya akar real, gitu. Ini kita otak-atik dulu ya. Di 2x kuadrat tambah 5x dikurangi mx dikurangi 12 ditambah 14 itu sama dengan 0. 2x kuadrat ini ditambah 5 min m x bisa ditulis seperti ini ya, tambah 2 sama dengan 0. Oke, karena garis nggak motong maupun nggak nyinggung, jadi diskriminannya itu harus kurang dari 0, gitu. D-nya harus kurang dari 0 ya, supaya dia nggak motong dan nggak nyinggung. Nah, D itu B kuadrat min 4AC. Kurang dari 0, B-nya itu ini ya, 5 min M dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya 2, C-nya juga 2. Ini 25 dikurangi 10M ditambah M kuadrat dikurangi 16 kurang dari 0. M kuadrat dikurangi 10M ditambah 9 kurang dari 0. Kita faktorkan. Nih ya, kalau dikali 9, kalau ditambah min 10.
Jadi M-nya ini 1 atau 9. Nah, kita uji titik ya. Ini 1, ini 9. Dia karena bukan kurang dari sama dengan, berarti bolong. Artinya 1 dan 9-nya nggak ikut. Habis itu kita uji titik mudahnya tuh 0 ya. 0 itu di sebelah kiri 1. Kalau ini 0, ya ini 0, 0, berarti kan ini positif. Hasilnya positif ya. Positif, negatif, positif, selang-seling. Karena kurang dari berarti diambil yang negatif. Jadi 1 kurang dari M kurang dari 9. Gitu. F-nya di rentang ini ya. M-nya lebih dari 1 kurang dari 9. 1 dan 9-nya nggak ikut karena dia nggak ada sama dengannya. Gitu. Jadi jawabannya yang D. 1 kurang dari M kurang dari 9. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Yang mau les online bisa tanya di kolom komentar atau menghubungi nomor WA yang tertera di bio ya. Atau tanya di kolom komentar nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Semoga belajarnya selalu dimudahkan. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.